Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca bersama-sama dari Yohanes pasalnya yang pertama. Ya, saya akan baca beberapa ayat dari ayatnya yang ke-35 dan ayatnya yang ke-37. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Nah saudara, beginilah cara Yohanes Pembaptis memperkenalkan siapa Yesus itu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Konsep anak domba Allah di dalam perjanjian lama tentu ini menjadi sebuah satu gambaran korban yang sempurna untuk menghapus dosa dunia. Dan begitulah cara Yohanes Pembaptis untuk memperkenalkan siapakah Yesus itu, yaitu domba yang menjadi korban penghapus dosa manusia. Di ayat yang ke-36, ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah," ini adalah yang kedua kali Yohanes berseru memperkenalkan siapa Yesus. Di ayat yang sebelumnya, di ayatnya yang ke-29, di sana juga Yohanes sudah memperkenalkan Yesus dengan sebutan, "Lihatlah anak domba Allah." Namun tidak ada respon dari si pendengar pada saat itu. Lalu di ayatnya yang ke-36 ini, ketika keesokan harinya dikatakan dia bersama dengan kedua murid, dia berseru kembali ketika melihat Yesus, "Lihatlah anak domba Allah." Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yohanes Pembaptis bersama dengan kedua muridnya, yang kemudian kita ketahui bahwa dua muridnya itu adalah Yohanes dan juga Andreas. Setelah mendengar perkataan guru mereka bahwa Yesus adalah anak domba Allah, bagaimana respon kedua murid ini? Responnya dikatakan mereka pergi meninggalkan guru mereka dan kemudian mereka mengikut Yesus. Bapak Ibu, salah seorang murid yang juga adalah Andreas, ya, ketika dia sudah berjumpa dengan sang anak domba Allah itu, tentunya dia punya kesan tersendiri. Siapa Yesus anak domba Allah itu? Lalu dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, pada akhirnya Andreas yang sudah berjumpa dengan Yesus itu, dia pergi menemui saudaranya Simon Petrus, lalu kemudian memperkenalkan Yesus kepadanya. Ya. Dalam hal ini, di sini kita melihat bagaimana sebenarnya Andreas ini, dia hanya mengikuti jejak gurunya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga memperkenalkan siapa Yesus. Ya, dialah anak domba Allah itu. Dan dia dengan senang hati ketika dua muridnya, Yohanes dan juga Andreas, pergi meninggalkan dia dan mengikut Yesus. Dan Andreas pun melakukan hal yang sama. Dia pergi kepada saudaranya Simon Petrus dan memperkenalkan Yesus kepada saudaranya. Selanjutnya kita tahu bagaimana kisahnya, bahwa di sepanjang perjanjian baru, siapa yang paling kita kenal? Yang paling kita kenal adalah Simon Petrus dibanding Andreas. Simon Petrus jauh lebih terkenal daripada Andreas. Tapi kita tahu dari kisah ini bahwa yang pertama kali memperkenalkan Yesus kepada Simon Petrus adalah Andreas. Namun Andreas telah melakukan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi bagiannya, memperkenalkan Yesus. Ya. Kedepannya saudaranya Simon Petrus yang lebih terkenal, yang lebih terkemuka, yang lebih hebat, itu tidak menjadi sesuatu masalah bagi Andreas. Makanya saudara, di dalam bagian ini ketika kita menemukan bagaimana ketika Andreas dan Yohanes pergi menemui Yesus, apa yang Yesus katakan di ayatnya yang ke-38? Yesus berkata apa? "Apakah yang kamu cari?" Di ayatnya 38 saya baca ya, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat ya bahwa mereka, yaitu Yohanes dan Andreas, mengikut dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Saya pikir ini sesuatu hal yang sangat penting. Yesus tidak bertanya siapa yang kamu cari, tapi apa yang kamu cari. Ini seakan-akan mau menegaskan kepada Andreas dan juga Yohanes, ketika kamu mengikut aku, apa yang kamu cari?
Ketenarankah? Popularitaskah? Kehebatankah? Dan tentunya dengan kita ketahui bahwa ternyata pada akhirnya Simon Petrus yang telah diperkenalkan dan dibawa Andreas yang jauh lebih populer daripada Andreas menunjukkan bagaimana sikap hati dari seorang Andreas ini. Ya, bagaimana motivasinya ketika dia mengikut Yesus itu. Dia enggak termotivasi untuk menjadi terkemuka, terkenal, dan terpopuler. Kalau ketika Yesus bilang apa yang kamu cari, dia memang hanya mau cari popularitas, maka tentunya dia akan menjadi sangat kecewa ketika orang yang dia bawa kepada Kristus jauh lebih populer dari dia. Dia selalu yang terbelakang. Kalau saudara membaca di seluruh Alkitab, setiap kali memperkenalkan Andreas, selalu di belakangnya ada tulisan siapa? Saudara Simon Petrus. Seolah-olah mau mengatakan Andreas itu gak dikenal banyak orang tanpa nama Simon Petrus. Namun saudara, itu ternyata tidak menciutkan hati Andreas. Di dalam berbagai ayat-ayat selanjutnya, di teks-teks yang selanjutnya selalu kita menemukan Andreas lah yang membawa orang kepada Kristus. Maka dari ini saudara yang dikasihi Tuhan mau mengingatkan kepada kita, kita perlu belajar baik dari Yohanes Pembaptis maupun dari Andreas. Bagaimana kita memperkenalkan Yesus itu kepada orang lain dan bagaimana motif kita ketika datang kepada Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis, ya, dia dengan senang hati ketika dua murid yang dikasihinya yaitu Yohanes dan juga Andreas pergi meninggalkan dia dan mengikut Yesus. Dan Andreas juga ya tidak hanya ingin dirinya yang mengikut Yesus, dia pun ingin orang lain, bahkan saudaranya sendiri mengikut Yesus. Sehingga dia memperkenalkan, aku sudah berjumpa dengan Mesias itu, Sang Juru Selamat itu. Dia berkata seperti itu kepada saudaranya Simon Petrus. Maka saudara, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang dilakukan oleh Andreas ini, bagaimana mereka memperkenalkan Yesus, ini menjadi satu ingatan bagi setiap kita. Bagaimana kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Ya. Memperkenalkan Yesus kepada orang lain gak selalu melulu dengan kesembuhan, tidak selalu melulu dengan keberhasilan, tidak melulu hanya dengan kesuksesan. Ada begitu banyak cara kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Kalau Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Kalau Andreas, dia adalah Mesias Juru Selamatku. Lalu bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Mungkin kita bisa memperkenalkan Yesus lewat kegagalan yang pernah kita alami, lewat kejatuhan kita, bahkan juga lewat kesulitan, lewat sakit penyakit, dan bahkan lewat banyak hal. Bagaimana cara kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain? Bagaimanapun caranya itu, lakukanlah dengan satu doa, agar orang yang kita perkenalkan itu menjadi pengikut Yesus, bukan hanya menjadi seorang Kristen. Karena Tuhan menghendaki agar kita semuanya menjadi pengikut-pengikut Kristus. Maka saudara, renungkanlah bagaimanakah kita memperkenalkan Yesus sampai sejauh ini kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih lewat kesaksian Yohanes Pembaptis, lewat kesaksian Andreas yang membawa banyak jiwa kepada Kristus. Kiranya taruhlah ini Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami tidak berpuas diri dengan apa adanya kami saat ini. Tapi kami terus digerakkan, digelisahkan untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain, bahkan secara khusus bagi orang-orang yang belum pernah mendengarkan tentang Injil, mendengarkan tentang Yesus. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka sehingga menjadi saksi-saksi Kristus yang memperkenalkan Yesus melalui kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.